Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3 SITSD Bina Bangsa Sejahtera? Sebelum belajar, mari kita berdoa agar kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran PPKN tema 6 subtema 1 dengan materi kewajiban dan hak dalam penggunaan sumber daya energi. Sumber energi yang pertama adalah air. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Coba kalian lihat gambar di samping. Apa yang dilakukan oleh Mama? Iya, Mama sedang menyiram bunga dengan air. Salah satu manfaat air adalah untuk menyirami tanaman. Teman-teman, kita berhak untuk menggunakan air. Namun, air harus digunakan dengan cara bijaksana. Penggunaan air secara bijak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang. Mengenal air dan manfaat air. Tanpa air, makhluk hidup sulit untuk hidup. Air adalah kebutuhan utama manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Penggunaan air, contohnya bisa untuk mencuci, untuk minum, keperluan mandi, dan memasak. Berikut adalah beberapa contoh manfaat dan hak dalam penggunaan sumber daya air. Yang pertama, untuk minum. Yang kedua, untuk berwudu. Yang ketiga, bisa dipergunakan ikan untuk tempat hidup ikan. Yang keempat, air minum binatang. Yang kelima, dan yang keenam bisa untuk menyirami tanaman. Teman-teman, setelah hak kalian dapatkan, tidak lupa teman-teman juga harus melaksanakan kewajiban kalian dalam menghemat air di rumah. Yang pertama, matikan keran jika tidak digunakan. Yang kedua, tampung air untuk digunakan sewaktu-waktu. Yang ketiga, persingkat waktu mandi. Jadi teman-teman tidak usah berlama-lama dalam mandi di kamar mandi ya. Yang keempat, rutin memeriksa kebocoran pada keran. Yang kelima, siram tanaman secukupnya. Dan yang keenam, dengan memanfaatkan teknologi hemat air. Sumber daya energi yang kedua adalah energi angin. Energi angin merupakan salah satu energi alternatif yang mulai atau sudah dikembangkan di banyak negara. Contohnya negara Belanda. Sampai-sampai negara ini mendapat julukan negeri kincir angin loh teman-teman. Selain negara-negara di daerah Eropa, Indonesia juga mulai mengembangkan energi alternatif ini. Sama halnya seperti Belanda, energi angin digunakan sebagai peniup kincir. Manfaat dan hak dalam pemanfaatan energi angin. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, penggerak kapal layar. Yang ketiga, olahraga angin dan udara seperti terjun payung, para layang, paragliding, dan gantole. Yang keempat, pemanfaatan dalam irigasi. Yang kelima, untuk menentukan arah. Yang keenam, penggunaan dalam prinsip aerodinamika, mobil balap, kendaraan bermotor, pesawat terbang, rudal, dan peralatan perang. Dan yang ketujuh, sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita masuk ke sumber daya energi, yaitu pemanfaatan listrik. Nah, teman-teman, listrik itu berguna untuk apa? Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, industri.
ketiga, penerangan. Seperti listrik di rumah kalian, ada bohlam di rumah kalian, lampunya bisa menyala karena ada pemanfaatan dari energi listrik. Yang keempat, aktivitas di rumah atau pabrik. Yang kelima, media elektronik seperti televisi, mesin cuci, handphone bisa menyala karena ada listrik. Dan yang keenam, dipergunakan dalam dunia kesehatan atau medis. Karena teman-teman sudah mendapatkan hak kalian dalam pemanfaatan listrik, kewajibannya juga jangan dilupakan ya. Kewajibannya adalah teman-teman harus menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang pertama, dalam penggunaan kulkas, pastikan teman-teman pintu kulkas selalu tertutup rapat. Yang kedua, dalam penggunaan AC, matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Yang ketiga, dalam penggunaan lampu, matikan lampu bila ruangan tidak dipergunakan atau bila siang hari cuaca cukup cerah, jadi teman-teman tidak perlu menyalakan lampu di rumah kalian ya. Yang keempat, dalam penggunaan mesin cuci, pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Jadi kalau cuciannya sedikit, teman-teman bisa tidak perlu menggunakan mesin cuci. Yang kelima, dalam penggunaan komputer, matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Dan yang keenam, saat teman-teman selesai mencas handphone atau gadget kalian, silahkan teman-teman cabut chargernya dari striker ya. Itu juga merupakan salah satu cara untuk menghemat listrik di rumah. Oke teman-teman, agar teman-teman lebih paham dengan penyampaian sumber energi, silahkan teman-teman menyaksikan tayangan video yang sudah Ibu sampaikan. Selamat menonton! Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh, udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget, ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, gitu kan yang penting udah bayar, kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, hah? Hai. Halo Reno, aku lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Memang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami.
Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi. Sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih kakak. Sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. Siap Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Oke, bagaimana teman-teman? Dengan tayangan video tersebut, semoga menambah kecintaan kalian terhadap bumi ya. Jadi teman-teman harus sama-sama menjaga bumi dengan cara menghemat penggunaan sumber energi. Baik teman-teman, sekarang teman-teman bisa mengerjakan tugas mandiri pada Bupena 3C halaman 106 dan pada Bupena 3C halaman 113. Cukup sekian yang bisa Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.